Oke, sesi question and answer ya sesuai dengan apa yang saya bahas atau saya tekankan beberapa minggu sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang diberikan oleh anda semua kepada saya. Ya, ini yang pertama, apa fungsi JST bagi kehidupan sehari-hari? Sebenarnya JST atau jaringan saraf tiroid itu pada prinsipnya adalah mencari pola. Nah, pola apa yang mau dicari? Yaitu pola apapun. Bisa pola cuaca harian, cuaca mingguan. Jadi kita memberikan input berdasarkan cuaca tahun lalu dan kita mencari pola kira-kira pada tahun berikutnya cuacanya hujan, kering, basah dan lain-lain itu akan seperti apa. Bisa juga untuk mengenali proses citra wajah seseorang yang menyebalkan itu seperti apa misalkan. Jadi kita memberikan input wajah-wajah menyebalkan, lalu outputnya adalah kita memberikan vonis bahwa wajah ini menyebalkan atau tidak. Jadi kalau diberikan wajah baru, foto yang belum pernah diberikan sebelumnya, kita bisa langsung tahu dia menyebalkan atau enggak. Atau yang lain misalkan kita mau mencari sebuah suara, sinyal suara di mana suara tersebut menunjukkan suara sedih misalkan, dan kita mencari pola-pola suara sedih itu seperti apa, lalu kita akan memberikan suara yang lain dan kita menebak atau memperkirakan suara itu suara sedih atau enggak. Jadi pola, segala sesuatu itu berpola, ada polanya, dan fungsi jaringan saraf tiroid adalah mencari pola tersebut. Dan setelah diberikan input baru, kita akan menentukan berdasarkan pola yang kita sudah dapatkan dari jaringan saraf tiroid, outputnya seperti apa. Yang dua, apakah JST dapat digunakan untuk mengenali tulisan tangan dan wajah seorang? Ya, bisa. Ya, dengan cara pengolahan citra. Jadi tiap-tiap gambar tadi citranya akan diolah. Jadi kalau misalkan 1000 pixel kali 1000 pixel 1 megapiksel berarti ada 1 juta input, hidden layernya nggak tahu berapa tuh, jadi bisa banyak sekali. Lalu kita akan cuma mendefinisikan apakah ini tulisan siapa atau bukan. Demikian wajah, misalkan 500 pixel kali 500 pixel, sehingga kalau diberikan wajah yang lain kita bisa identifikasi itu si X atau bukan. Yang ketiga, apa fungsi perseptron pada JST dan bagaimana proses perseptron tersebut? Perseptron sebenarnya pola itu sendiri ya. Jadi JST itu sendiri terdiri dari perseptron yang merupakan sistem untuk mengenali pola, ya. Dan proses perseptron ya sebenarnya ya proses JST itu sendiri. Jadi ada input, ada layer, ada output, itu perseptron. Itu bisa juga multi layer, nanti ada banyak lapisan ya, atau mungkin cuma single layer perseptron, tapi intinya adalah input itu diproses, dikalikan dengan masing-masing pembobot, lalu dihubungkan dengan ditambahkan dengan bias, dikalikan fungsi aktivasi, masuk ke hidden 1. Setelah itu bisa langsung dengan proses yang sama, hasil dari hidden 1 itu dikalikan bobot, ditambahkan dengan bias, dikalikan fungsi aktivasi yang kedua, lalu jadi hidden 2 dan seterusnya sampai ke output. Ya, itu perceptron. Ya. Seperti apa multi layer perceptron dan backpropagation? Kalau multi layer tadi banyak lapisannya. Layer itu lapisan. Kalau backpropagation berarti kita membandingkan apa yang didapatkan pada output dengan uh, nilai yang kita inginkan. Misalkan dia mau mengenali tulisan tangan si seseorang, ya, mau mengenali tulisan tangan seseorang. Maka ketika kita memberikan tanda tangan seseorang itu, dia harus bisa mendefinisikan bahwa itu punya tanda tangan si seseorang tersebut. Kalau misalkan tidak ada backpropagation, berarti ya kita nggak bisa membandingkan, mengumpan balikan, dan mengupdate bobot, dan kita nggak akan bisa tahu apakah tulisan itu punya siapa. Yang lima, dapatkah JST digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi? Sebenarnya agak rancu sih kalau misalkan dibilang masalah optimasi itu seperti apa, karena kalau misalkan dalam bentuk seperti ini, JST itu lebih untuk mengenali pola, tapi bisa jadi pengenalan pola tadi itu digunakan untuk mengatasi permasalahan untuk meningkatkan optimasi dan lain-lain. Jadi bisa digunakan, tetapi mungkin bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Ya, karena JST sendiri juga bisa digunakan untuk kontrol ya. Tapi bukan JST-nya, tetapi kita menggunakan mungkin nilai-nilai pembobot itu untuk mengupdate nilai fuzzy, di mana nilai neurofuzzy itu digunakan untuk pengontrol sesuatu. Ya.
Terus yang keenam, bagaimana proses aplikasi memakai backpropagation? Ya seperti tadi. Jadi kita mengenali tulisan tangan seseorang. Ketika kita berusaha untuk mempelajari dengan mengupdate bobot, terjadi error, maka error itu akan diumpan balikan di backpropagation kan untuk mengupdate bobot dan seterusnya. Kita menggunakan bobot yang baru. Bobot yang baru itu digunakan untuk menganalisis tulisan tangan tadi, masih ada error, di backpropagation lagi dan seterusnya sampai errornya kecil. Jadi itu contoh aplikasinya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cara atau proses pembelajaran. Ya, jadi pada prinsipnya jaringan saraf tiruan tuh ada proses pembelajaran, learning, sama proses penggunaan hasil pembelajaran. Proses pembelajarannya itu sendiri adalah dengan cara mencari bobot yang paling sesuai sehingga polanya itu bisa menghasilkan nilai error yang sekecil mungkin. Ya kenapa? Karena pada awalnya kan ada input, ada hidden layer yang lain mungkin, lalu ada output. Bagaimana caranya ketika kita memberikan input tertentu, outputnya itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti contohnya adalah gerbang logika. Saya nggak tahu di dalam proses itu menggunakan gerbang logika OR misalkan, atau AND atau XOR, tetapi saya tahu kalau dikasih input sekian, maka outputnya akan sekian. Maka saya mencari pola di dalamnya seperti apa. Polanya adalah dengan cara ketika kita melakukan semacam desain untuk jaringan saraf tiruan, kita mendesain hidden layer-nya harus berapa, lalu setelah itu learning rate-nya berapa, lalu mau pakai epoch berapa, lalu setelah itu kita update nilai pembobotnya terus-menerus berdasarkan nilai error yang didapat dari perbedaan nilai yang diinginkan dengan yang terjadi. Lalu dia akan selalu mengupdate pembobot. Jadi setiap kali mengupdate pembobot itu dia belajar cara mendapatkan pembobot yang paling pas sehingga outputnya sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, error hidden line, apakah nilainya tetap sama dengan persamaan awal di mana masih belum menjadi matriks? Jadi awalnya itu error itu muncul karena kita ngasih random bobot awal, ya, ngasih random bobot awal, sehingga errornya nggak mungkin selalu sama, errornya akan selalu berubah. Kalau errornya sama berarti nggak ada gunanya belajar. Ya jadi kita ngasih nilai random bobot awal, input dikali bobot 1 ditambahkan bias dikalikan fungsi aktivasi, itu hidden layer, nilai hidden layer pertama. Tentu saja kemungkinan besar 99,9% itu masih besar errornya, atau masih ada. Sehingga nanti kita akan update terus-menerus sehingga error hidden layer-nya itu menjadi 0, ya, dengan cara mengupdate pembobot. Jadi ya pasti beda errornya. Math line, apakah setiap ini memiliki 2 output? Kalau line-nya sendiri itu sudah tertentu ya. Jadi setiap hidden layer itu terhubung dengan setiap input, ya, setiap hidden layer terhubung dengan setiap input, dan hidden layer 2 terhubung dengan setiap hidden layer 1. Jadi sudah tertentu, garis-garisnya sudah tertentu. Jadi nggak bisa ngasal garisnya suka-suka gitu loh, nggak bisa. Dia udah tertentu. Tiap input harus dihubung dengan setiap hidden layer, tiap hidden layer harus terhubung dengan tiap input dan hidden layer yang lain. Dan tiap output harus terhubung dengan hidden layer yang terakhir, ya. Apakah setiap titik memiliki 2 output? Enggak. Bisa jadi outputnya 1, bisa 5, bisa ratusan juga. Tapi biasanya kalau misalkan gerbang logika N itu inputnya 2, outputnya 1, tapi bisa juga inputnya banyak kan, walaupun outputnya tetap 1. Yang keempat, apakah bobot mempengaruhi output? Jelas. Beda bobot, beda output. Justru kita mencari bobot yang paling pas sehingga outputnya sesuai keinginan kita. Kalau misalkan masih belum pas, kita cari terus, epoch terus sampai pas. Bisa jadi terjadi sampai ratusan purnama berlalu. Itu serius. Belajarnya nggak selesai karena memang asumsi awalnya salah atau memang dia terjebak di minimum lokal yang tidak seharusnya. Ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan JSA, kita banyak coba-coba. Jangan sampai juga belajarnya kelamaan, kita harus rombak di awal, siapa tahu ya itu asumsi awalnya salah, asumsi bobot awalnya salah sehingga kita gak bisa selesai belajarnya, sistemnya. Nilai bias dari mana? Nilai bias itu random, ya, kita berikan di awal sehingga sistemnya itu lebih bisa fitting, lebih bisa sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan nilai biasnya itu nggak ada, itu bisa jadi akan sangat susah untuk
menyesuaikan nilai output dengan nilai yang kita inginkan. Karena kita cuma punya Y sama dengan sekian X. Padahal kita mau menggunakan persamaan Y sama dengan 5X tambah 3. Karena kita cuma bisa menggunakan Y sama dengan sekian X, maka nilai outputnya nggak ketemu-ketemu. Jadi nilai bias itu random, bisa 0, bisa 1, bisa minus. Tetapi itu digunakan untuk membantu kita mendapatkan nilai output yang diinginkan. Oke, pertanyaan ketiga, error kan E sama dengan Y min Y aksen. Nah, W itu update bobot sama dengan W tambah loading rate tambah error kali X, itu khusus mencari yang tepat atau bisa digunakan untuk yang lain. Sebenarnya ya W itu selalu digunakan untuk mencari bobot baru. Jadi W besar itu adalah bobot baru, W kecil itu bobot lama. Kita selalu mengupdate bobot sampai ketika kita menggunakan semua bobot yang ada, itu kita bisa mendapatkan fungsi yang tepat untuk memetakan input dan output. Contohnya untuk gerbang logika OR, pada suatu saat bobot yang didapatkan itu bisa memetakan kalau 111, 000, 011, 100, sehingga kita bisa nyatakan, oh ini bobotnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, maka kita gunakan bobot itu. Menentukan error pada hidden layer, ya kita harus tahu bagaimana cara melakukan backpropagasi. Jadi gini, output, ya. Jadi pertama kali kita tahu tuh error pada output kalau backpropagasi. Misalkan harusnya keluarnya 1, ketemunya di output 0,5. Nah, setiap output itu akan mundur ke belakang dan membagikan besar error tersebut ke setiap hidden layer sesuai dengan proporsinya. Misalkan pada hidden layer yang atas itu dia memberikan kesalahan 80% ke output dan hidden layer yang bawah itu 20%. Maka dia update error hidden layer yang pertama itu nilainya itu lebih besar dibandingkan yang kedua karena dia memberikan kontribusi error yang paling besar. Ya, jadi beda hidden layer itu beda error kontribusinya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan kita akan mengupdate berdasarkan nilai tadi apakah nilainya besar atau kecil. Jadi misalkan pada awalnya hidden layer yang di atas itu errornya 0,5, maka kita update lebih besar karena dia memberikan error kontribusi yang besar pada output. Ya. Oke, untuk JST ada perhitungan untuk estimasi berapa lama sistem dapat mendapatkan nilai bobot yang tepat? Nggak ada. Ya, kenapa? Karena kita ngasih nilai random di awal. Kalau nilai randomnya agak-agak mirip sama nilai bobot yang seharusnya, bisa jadi cepat. Kalau misalkan nilai random awalnya itu agak-agak jauh dari nilai yang diinginkan, bisa jadi lama. Demikian juga hidden layer. Kalau misalkan kita menggunakan 4 hidden layer, sudah tentu dia akan mendapatkan estimasi yang lebih lama dibandingkan kalau single. Kenapa? Karena kalau 4 hidden layer itu berarti bobot yang diupdate banyak banget. Dia tiap kali ngupdate bobot itu butuh waktu. Ya, jadi kita nggak bisa estimasi berapa lama sistem. Cuma mungkin kita bisa perkirainnya kalau sistemnya simple, cuma gerbang logika, ya harusnya belajar cepat. Kalau pakai Citra, pixelnya ribuan, ya belajarnya lama, apalagi hidden layernya ribuan, itu bisa berhari-hari. Ya, yang kedua, apa kegunaan dari mendapat nilai bobot baru? Ya, kalau misalkan bobotnya nggak diperbarui, berarti kita nggak akan bisa dapatkan pola yang pas untuk memetakan dari input ke output. Kalau misalkan nggak bisa dapat yang pas, ya berarti sistemnya nggak bisa belajar. Justru sistem JST ini, backpropagation, intinya adalah dapetin bobot yang baru, dan bobot yang baru itu bisa digunakan untuk pemetakan dari input ke output dengan sistem yang pas, tanpa ada error atau errornya kecil sekali. Yang ketiga, fungsi dari nilai aktivasi itu untuk apa? Nilai aktivasi itu untuk pertama membatasi output biar nggak terlalu besar, karena nilainya itu biasanya 1/1 tambah E ingat min X misalkan, atau nilai yang lain, sehingga nilainya ya dibatasi. Dan yang kedua adalah untuk menonlinearkan sistem. Sistem itu nggak selamanya linear. Kalau misalkan kita melakukan pendekatan Citra, misalkan kita mau membatasi warna hijau sama warna merah, dan warna hijaunya random lokasinya, dan kita cuma bisa batas-batasin garis linear, maka pembatasannya akan kacau. Tetapi dengan menggunakan fungsi aktivasi, maka kita bisa menonlinearkan sehingga kita bisa melingkari atau membatasi warna hijau dari warna merah. Di menit 33.5, kenapa perspektif arah itu hanya batu baris? Karena kalau saya lihat di video itu, outputnya kan cuma satu. Jadi di situ kita harus mendapatkan satu baris kali satu kolom biar dia menemukan satu output.
Kalau nasinya 2 baris dan 3 baris dengan 3 kolom, nanti ketemunya matriks. Padahal matriks itu kan terdiri dari banyak angka dan tidak merepresentasikan satu output. Yang keluar video untuk menjadi deep learning itu menggunakan Python ya. Dan spesifikasi untuk menggunakan force law dan keras itu apa? Yang jelas prosesornya harus cepat ya, mungkin i7 lah kalau bagus. Kenapa? Karena kenapa deep learning sama machine learning populer sekarang? Padahal zaman dulu tuh algoritmanya tuh sudah mulai bisa dipakai, karena sekarang komputer tuh lebih cepat. Zaman dulu mungkin tahun 2000-an atau 90-an orang tuh udah mikir ke sana, oh kita pakai metode ini lebih cepat, tapi kita terbatasi oleh kemampuan spek komputer yang sangat minim ya. Kalau sekarang dengan komputer yang cepat, jadi kita bisa mengaplikasikan hasil pemikiran yang menggunakan deep learning, machine learning tadi. Terus yang kedua, jika diaplikasikan ke robot menggunakan Raspberry Pi 3 menggunakan TensorFlow dan keras, tergantung citranya ya. Kalau misalnya kita pakai pengolahan citra, apakah dia banyak sekali inputnya atau tidak? Karena kalau misalkan citranya itu pixelnya banyak banget, takutnya nanti prosesnya jadi lama dan nggak efektif seperti itu. Ya, terus lalu pertanyaan selanjutnya, penjabaran dari rumus bobot baru itu bagaimana sehingga dapat seperti ada mana 923. Aduh, saya belum lihat videonya. Tapi seperti itu ya. Jadi setiap saat kita mengupdate bobot, ya, mengupdate bobot itu dengan cara menjumlahkan bobot yang lama atau mengurangi dengan faktor error dikalikan learning rate dikalikan input. Ya, jadi kita mengupdate bobot dengan cara mengalihkan learning rate dengan error dan itu tadi, sehingga bobot yang didapat adalah bobot yang baru, tetapi belum tentu bobot yang baru itu sudah sesuai. Bobot yang baru itu digunakan lagi pada feed forward, umpan maju, dan kita mencari apakah masih ada error. Kalau masih ada error, di break propagasikan lagi, dicari bobot yang baru, menggunakan learning rate yang tadi, error yang baru tadi, dan seterusnya sampai didapatkan bobot yang pas. Yang kedua, dalam mendapatkan nilai error, apakah ada cara lain selain menggunakan pembaruan nilai bobot jaringan? Sebenarnya enggak sih, kita harus ganti-ganti bobotnya terus untuk mengupdate nilai errornya. Kalau bobotnya nggak diganti, maka errornya akan sama terus, maka sistemnya tidak akan belajar. Ya, jadi sistemnya paling riskan adalah pada saat mengupdate bobot, karena siapa tahu nggak selesai update bobotnya. Fungsi aktivasi untuk apa tadi udah dijelasin, jadi untuk menonlinearkan dan membatasi nilai output biar nggak terlalu besar. Dalam menit 935 untuk delta W mungkin ya maksudnya, nilainya berbentuk apa, skalar atau vektor. Jadi gini ya, sebenarnya kalau misalkan di sini vektor matriks itu karena datanya banyak, bukan berarti ada arah ya, bukan berarti ada arah di sini. Kenapa? Karena kalau datanya banyak kan lebih gampang perkaliannya pakai matriks. Tapi pada intinya adalah setiap kali kita mengupdate pembobot, tiap-tiap pembobot itu skalar. Gabungan dari semua pembobot bisa jadi matriks, tapi bukan vektor. Bukan sesuatu yang punya arah, bukan vektor yang dalam arti punya arah. Tiap-tiap bobot itu skalar. Misalkan tadi bobotnya 0,5, dia itu jadi 0,4, itu skalar, ya. Jadi bukan vektor. Oke. Ini kok jadi kayak gini ya. Oke. Jika hidden layer merupakan perkalian dari bobot dengan input X, jika inputnya 2 gimana? Ya, jadi kalau inputnya 2 berarti hidden layer 1 berarti input 1 kali W1 tambah input 2 kali W2 gitu aja. Hidden layer 2 input 1 kali W1 pakai pembobot yang lain, input 2 kali pembobot yang lain. Jadi tiap input terhubung hidden layer, dan tiap hidden layer itu adalah perkalian antara setiap input dengan setiap bobot. Jadi kalau inputnya 5 ke hidden layer 1 berarti I1 kali W1 tambah I2 kali W2 tambah I3 kali W3 tambah I4 kali W4 tambah I5 kali W5 ditambah bias, lalu dikalikan fungsi aktivasi. Terus yang kedua, maksud dari perseptron itu apa ya? Perseptron itu seperti tadi ya, sistem jaringan itu sendiri. Single multi perseptron berarti kalau single ya berarti cuma satu jaringannya, kalau multi ya berarti banyak ya. Dan mengapa error pada hidden layer berbeda dengan yang di output? Ya jelas saja, karena kalau misalkan error pada hidden layer ya, itu kan hanya pada hidden layer yang itu saja. Tapi output itu kan kita menghitung hasil perhitungan hidden layer, tiap-tiap hidden layer dikalikan pembobot. Tentu saja hasilnya beda. Misalkan error di hidden layer sekian. Lalu setiap hidden layer itu kan memiliki error yang beda-beda, jumlahnya sekian. Ingat ya, hidden layer itu
nggak berarti sama. Hidden layer yang di atas beda dengan errornya dengan hidden layer yang di bawah, beda lagi errornya dengan hidden layer yang di bawah. Dikalikan masing-masing pembobot tentu saja akan menghasilkan error di output yang berbeda. Terus hubungan output hidden layer dengan error hidden layer itu bagaimana ya? Soalnya perbedaannya pada rumus satunya pada error itu ditranspose. Output hidden layer itu adalah nilai yang didapatkan berdasarkan perhatian masing-masing input dikalikan bobot. Itu hidden layer. Tapi kita waktu itu nggak tahu errornya berapa. Nah, ketika kita ke output, kita baru tahu terjadi perbedaan antara output dengan output yang diinginkan dengan output jaringan saraf tiruan. Berarti kita tahu bahwa si hidden layer itu ngasih error juga. Nah, error hidden layer itu didapat setelah kita tahu bahwa si output itu masih mengandung error. Ya. Contoh tiap fungsi aktivasi hitungannya pada backpropagasi, ya mungkin minggu depan nanti kita bahas, tapi intinya gini. Misalkan fungsi aktivasinya adalah 1/1 tambah E pangkat min X. Lalu X-nya adalah 1. Lalu bobotnya 0,1. Berarti kan hasil dari hidden layer 1 atau output atau hidden layer ya, kita langsung hidden layer, itu berarti 1 dikali 0,1 ditambah bias misalkan 0,5, 0,6 dikalikan 1/1 tambah E pangkat min X. E pangkat min 1. Ya, hitung aja. Tapi itu cuma perhitungan aljabar biasa, jadi nggak susah. Terus contoh tiap fungsi aktivasi hitungannya pada backpropagasi, ya seperti tadi. Jadi, setiap misalkan hasil perhitungan dari input dikali W1 tambah itu menghasilkan nilai sekian, itu dikalikan 1/1 tambah E pangkat min X. X-nya ya nilai input tadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, batas jumlah multiplier perseptron itu tergantung bebas ya. Artinya itu tergantung sistem merancangnya seperti apa. Tapi kalau sistemnya banyak banyak input, contohnya untuk sistem Citra pixel 500 kali 500 berarti multilayernya banyak. Tapi jumlahnya berapa kita nggak bisa pastiin. Nanti kalau di MATLAB itu kita bisa desain sendiri, bisa bebas. Bisa jadi tiap orang beda-beda jumlah itunya. Yang efektif mana itu tergantung dari perkiraan masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah hidden layer? Itu random juga sih. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh kalau sekian hidden layernya harus sekian, kalau segini hidden layernya harus segini. Itu tergantung dari sistem. Kalau simple hidden layernya satu aja. Contohnya logika N. Nggak lucu logika N, logika OR, hidden layernya 10. Satu aja udah cukup, ya, karena simple. Yang ketiga, apa yang terjadi jika sistem tidak melakukan backpropagation? Ya berarti kita nggak bisa mengupdate nilai bobot. Nggak bisa mengupdate nilai bobot berarti kita nggak bisa mempelajari JST. Jadi kita nggak bisa memetakan antara input dan output. Ya, jadi backpropagation itu cara untuk mencari nilai bobot yang paling pas sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran pada JST dan menggunakan hasil pembelajarannya itu untuk aplikasi tertentu. Contoh fungsi aktivasi stand dan step mungkin salah dengar ya, biasanya sigmoid mungkin sigmoid, terus ada juga yang lain. Nanti kita bahas minggu depan. Contohnya adalah 1/1 tambah E pangkat min X. Jadi minggu depan nanti kita bahas perhitungannya secara detail ya, sehingga untuk yang simple ya. Nanti setelah itu kita baru ke MATLAB. Apakah pengaruh jika X tidak ditransport? Ya kalau nggak ditransport berarti nggak bisa dikaliin. Karena kalau misalkan nggak ditransport nanti perkaliannya bisa jadi baris kali baris. Ya itu bukan perkalian matriks ya. Karena kalau misalkan matriks itu harus tertentu, baris kali kolom sekian sekali sekian. Contoh soal pengerjaannya kayak nanti minggu depan ya. Oke, penulisan W11, W21, W2 itu bisa dibalik nggak? Bisa sih, asal konsisten. Jadi kalau misalkan contoh-contoh lain, kadang-kadang angka awal itu adalah angka inputnya, angka yang kedua itu adalah angka pembobotnya, ada juga yang angka awalnya pembobotnya, angka yang kedua itu inputnya, nggak apa-apa, asal konsisten. Jadi masing-masing hidden layer itu adalah input dikalikan pembobot dengan sesuai garis yang ada. Cara mengetahui OH4 sama WO4 dan bedanya. WW itu pada awalnya random, ya, dan output hidden itu adalah hasil dari pembobot itu dikalikan dengan input. Jadi awalnya masih random semua. Lalu setelah itu nanti WW-nya itu diupdate, otomatis OH-nya juga akan diupdate ya. Penjabaran rumus bobot baru bisa diperjelas. Iya, jadi kalau misalkan bobot itu artinya bobot yang lama dijumlahkan dengan
Learning rate itu faktor pembelajaran, nilainya antara 0 sampai 1. Kalau makin besar mendekati 1 berarti dia cepat belajarnya, tapi bisa jadi dia osilasi, jadi nggak ketemu outputnya karena dia drastis. Setiap kali ada update dia langsung naiknya banyak atau turunnya banyak, malah kayak nggak sabaran, jadinya malah loncat-loncat nggak selesai-selesai. Tapi kalau misalkan learning rate-nya kecil 0,0001 berarti dia tiap kali update bobot tadinya 0,5 jadi 0,49999, diupdate lagi 4,998, itu lama. Jadi kita cari learning rate-nya itu yang pas biar nggak terlalu lama tapi nggak terlalu cepat juga. Ya. Terus ya itu berbanding lurus dengan nilai error yang didapatkan. Jadi kalau errornya masih besar, maka update bobotnya itu akan sedikit lebih besar dibandingkan kalau errornya udah kecil. Kenapa? Karena kalau misalkan errornya besar tapi update bobotnya kecil, ya lama belajarnya. Tapi kalau errornya kecil tapi update bobotnya masih besar, nanti malah tadinya udah hampir benar malah jadi salah. Misalkan harusnya bobotnya 0,3, terus kita dapat angka bobot 0,31, lalu learning rate-nya besar, errornya malah udah kecil, langsung diupdate jadi 0,28, kan lebih besar dibandingkan 0,31 errornya. Nah, yang keempat, untuk mendapatkan nilai error apakah ada cara lain selain menggunakan pembaruan nilai bobot? Enggak sih, nilai bobot harus diupdate terus-menerus untuk mendapatkan nilai error yang sesuai. Oke, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan. Minggu depan kita bahas tentang perhitungan secara detail dan nanti ada tugas juga untuk minggu depan tentang bagaimana cara kita menghitung masing-masing. Paling enak pakai MATLAB sebenarnya. Jadi nanti kalau kita udah tahu proses perhitungannya menggunakan gerbang sederhana atau aplikasi sederhana, kita gunakan MATLAB untuk hal-hal yang lebih rumit. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini.